Kabar baik datang dari mega bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Usai kemarin dilirik oleh Liverpool, kali ini gantian Manchester United juga meminati jasanya. Teka-teki pelatih timnas Indonesia senior, PSSI langsung menyiapkan kejutan pada 28 Mei mendatang. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sain Patinama, masuk best starting line-up of the week Liga Norwegia. Mimpi striker berdarah Liberia hancur lebur setelah gagal membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang dari mega bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Usai Liverpool meminati jasanya, kali ini gantian Manchester United juga kepincut mengamankan jasa mega bintang Marcelino Ferdinand. Ya, gelandang timnas U22 Indonesia Marcelino Ferdinand dianggap salah satu pemain berpengaruh di SEA Games 2023. Marcelino sebenarnya jadi pemain yang kondisinya kurang fit. Dia sebelumnya berada di Belgia bersama timnya yakni KMSK DZ. Setelah sukses mencetak gol debut di kasta kedua Liga Belgia Challenger Pro League, dia langsung terbang ke Jakarta. Marcelino hanya memiliki waktu sehari sebelum bersama timnas U22 Indonesia berangkat ke Kamboja. Pengorbanan pemain berusia 18 tahun tersebut tidak sia-sia. Dia sukses mencetak gol pada laga pembuka SEA Games 2023 melawan Filipina. Berbicara tentang Marcelino Ferdinand, pelatih Manchester United juga memberikan sorotan khusus. Ya, menurut pelatih Manchester United, pemanggilan Marcelino ke skuad Garuda Nusantara adalah langkah yang sangat tepat. Selain itu, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut merupakan sosok yang potensial. Ya, mungkin hal positif terbesar adalah fakta bahwa mereka dapat memanggil pemain berbakat seperti Marcelino. Marcelino telah membuat kejutan sejak ia muncul sebagai pemain berusia 16 tahun dan telah mendapatkan kesempatan untuk bermain di Eropa setelah bergabung dengan klub divisi 2 Belgia DZ, ujar pelatih Manchester United tersebut. Pelatih MU menilai jika peran Marcelino cukup memberikan warna di timnas U22 Indonesia. Bahkan dia menilai jika pemain muda tersebut sudah bisa mengimbangi seniornya seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. Ya, terutama di babak pertama ketika Indonesia masih kurang dalam hal serangan, Marcelino menjadi pusat dari setiap serangan yang menjanjikan, ujarnya menambahkan. Bahkan Marcelino memberikan dampak positif saat harus bersaing dengan pemain yang lebih senior. Pemain berusia 18 tahun mudah untuk mengasumsikan bahwa Marcelino akan memainkan peran kecil dalam kompetisi yang usianya 4 tahun di atas kelompok usianya. Meskipun demikian, Marcelino bukanlah pemain yang hanya berperan kecil. Teka-teki pelatih timnas, PSSI siapkan kejutan pada tanggal 28 Mei nanti. Ya, PSSI menyiapkan kejutan terkait pelatih timnas Indonesia. Pengumuman akan disampaikan pada 28 Mei mendatang dan diprediksi saat digelarnya Kongres Tahunan PSSI. Saat ini jabatan pelatih timnas Indonesia tengah menjadi bahasan seiring akan berakhirnya kontrak Sintayong pada Desember 2023. Banyak pertanyaan seputar nasib Sintayong, akan diperpanjang atau tidak dilanjut lagi. Untuk sementara PSSI baru memastikan bahwa Sintayong akan kembali menangani timnas U23 setelah berakhirnya SEA Games 2023. Ia akan sibuk menangani dua tim yakni timnas senior dan U23 yang sudah ditunggu banyak agenda. Ya, ke depan coach Sintayong pegang U23 dan senior, ia akan bekerja sesuai jadwal yang saya paparkan. Bagaimana pelatih untuk usia muda? Ada Bima Sakti untuk menangani U16 U17, kata Erick Thohir. Nanti ada kejutan tanggal 28 kalau jadi, jangan buru-buru karena belum tekan kesepakatan, ujarnya. Masih terkait timnas, Erick Thohir ingin Indonesia punya filosofi yang seragam di berbagai kelompok usia. Selama ini tidak ada pakem yang ajak, beda pelatih maka beda pula filosofi permainannya. Untuk itu PSSI juga ingin Direktur Teknik PSSI juga berbenah dan fokus membenahi masalah ini. Nasib sepak bola Indonesia sangat bergantung ke pelatih timnas dan Direktur Teknik PSSI.
Ya, coach senior muda pembinaan harus punya karakter permainan yang sama. Jadi kita punya gaya, bukan ganti pelatih ganti permainan. Pemain bingung, ucap Erick Thohir. Adapun agenda timnas U23 adalah kualifikasi Piala U23 2024 yang dijadwalkan 4-12 September. Ada juga Asian Games 2023 Hangzhou, Cina pada 19 September sampai 8 Oktober 2023. Sedangkan timnas Indonesia punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena menempati ranking ke-149 FIFA, Indonesia harus memainkan putaran pertama yang direncanakan 2 leg 12 dan 17 Oktober. Jika lolos ke putaran kedua, Indonesia memainkan laga 16, 21 November, 21 sampai 26 Maret 2024 dan 6 sampai 11 Juni 2024. Timnas Indonesia juga akan bersaing di Piala Asia pada awal tahun 2024 di Qatar. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sain Patinama, masuk best starting line-up of the week Liga Norwegia. Ya, kualitas Sain Patinama sebagai pemain Timnas Indonesia semakin terbukti nyata. Hal itu tak lepas dari prestasinya di Liga Norwegia bersama Viking FK. Pasalnya, Sain Patinama terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk dalam best starting line-up of the week Liga Norwegia. Terpilihnya Sain Patinama sebagai salah satu pemain yang masuk dalam best starting line-up of the week Liga Norwegia tak luput dari penampilan apiknya kala membela Viking FK di laga kontra Tromsø Ail. Duel tersebut tersaji di Stadion Alfheim, Troms pada Minggu 23 April 2023. Sain Patinama tampil sejak menit awal dalam laga tersebut. Tidak hanya itu, dia turut mencetak 1 assist yang menyelamatkan Viking FK dari kekalahan. Viking FK sempat tertinggal terlebih dahulu lewat sepakan penalti pada menit ke-30. Namun Sain Patinama hadir sebagai pahlawan Viking FK usai memberikan umpan cantik untuk gol Sander Svensson pada menit ke-70. Alhasil skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir. Selain mencetak 1 assist di laga tersebut, Sain Patinama sudah mencatatkan 4 intercept, 2 clearance, dan 3 tackle sukses, 54 umpan sukses, dan 3 kali menang duel. Statistik tersebut terbilang sangat apik untuk pemain yang mengisi posisi sebagai bek kiri. Dengan demikian, Sain Patinama sangat pantas terpilih sebagai salah satu pemain dalam best starting line-up of the week Liga Norwegia. Bahkan Patinama menjadi satu-satunya pemain dari Viking FK yang masuk dalam daftar tersebut. Diharapkan Sain Patinama bisa mempertahankan performa ciamiknya. Hal itu demi membuat dirinya bisa terus menjadi pemain andalan Viking FK. Sebagai informasi tambahan, saat ini Sain Patinama sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut proses perpindahan Federasi Sain Patinama dari KNVB ke PSSI sudah rampung. Mimpi striker berdarah Liberia buyar setelah gagal membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Ya, mimpi Ronaldo Kuateh kembali buyar. Setelah gagal bermain di Piala Dunia U20 2023, penyerang berdarah Liberia itu juga tidak bisa bermain buat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja. Apa yang menjadi penyebabnya Ronaldo tidak masuk ke dalam daftar 20 pemain timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023? Ronaldo mengalami cedera parah ketika membela timnas Indonesia U22 melawan timnas Lebanon. Ronaldo mengalami salah tumpuan sehingga lututnya bermasalah. Pelatih timnas Indonesia Indra Sapri tidak mau mengambil resiko dengan membawanya ke Kamboja. Ya, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana perasaan saya saat ini. Saya sudah hancur lebur. Mimpi saya yang lainnya sudah buyar lagi. Aduh, ujar Ronaldo Kuateh. Saya tahu ini sangat mengecewakan sekali, tapi itu bagian dari sepak bola dan profesi kami. Dan sekarang saya siap, hanya ingin fokus dan pada saat pemulihan saya, ujar Ronaldo Kuateh sambil menangis. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, si bocil Ronaldo Kuateh telah berpengalaman di timnas Indonesia U22, timnas U20, dan timnas senior.
Menurut Transfermarkt, ujung tombak Bodrumspor di kasta kedua Liga Turki itu tercatat 10 kali bermain untuk timnas Indonesia U22 dan U23, 16 kali buat timnas U19 dan U20, serta 2 kali dengan timnas senior. Ronaldo Kuateh juga menjadi bagian dari timnas U23 ketika meraih medali perunggu SEA Games 2021 Vietnam yang bergulir pada Mei tahun lalu, setelah mengalahkan timnas Malaysia U23 lewat adu tendangan penalti. Ya, saya selalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik dan saya berjanji akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Semoga beruntung di SEA Games 2023 teman-teman, ungkap Ronaldo Kuateh sambil menangis lagi. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.